Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Putra Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Putra Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang di peranginan di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya akan menyelamatkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu jika ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Jika ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam pertemuan ataupun retret pasangan suami istri, ada marriage encounter, itu ada satu sesi pasangan suami istri dialog tentang kematian. Dialog tentang kematian, pasti ini sesuatu yang berat, tetapi ada acara seperti itu. Pada hari-hari ini ataupun minggu ini, tahun liturgi kita hampir berakhir, tahun ibadat kita. Nanti sebentar lagi akan memasuki masa Advent. Baiklah, kita merenungkan juga perjalanan rohani kita, khususnya di dalam mengikuti Yesus, mengikuti Dia. Dan dalam hal ini juga merenungkan bahwa kapan Yesus menyatakan dirinya kepada kita masing-masing. Harapan bahwa kita bertemu dengan Yesus ataupun kedatangannya dalam hidup kita, itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang memberikan kita semuanya menjadi pokok harapan kita semua. Kalau pada saatnya kita dipanggil Tuhan, karena hari ini dikatakan kalau suatu ketika Tuhan datang, kapan Putra Manusia datang? Dikatakan bahwa itu pada hari itu barang siapa sedang di peranginan di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang di dalam. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah pulang.
Karena itu saat tidak bisa kita tentukan saat Tuhan mendatangi itu adalah pada Tuhan sendiri, itu adalah milik Tuhan sendiri untuk mendatangi kita, memberikan kebahagiaan, kedamaian abadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kita merenungkan tidak menyangka-nyangka ataupun tidak menduga kedatangannya itu. Apalagi kita juga mengalami pada masa COVID, tiba-tiba datang dan saudara kita meninggal, terkejut karena tidak mengira seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu, Tuhan datang mendatangi kita. Tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman, yang percaya, itu menjadi satu saat sebenarnya yang membahagiakan, saat yang Tuhan mendatangi kita. Karena apa tuh harapan kita itu, kecuali bahwa Tuhan mau mendatangi, mengunjungi kita dan memberikan anugerah apa yang sebenarnya kita harapkan di dalam lubuk hati kita semua. Dan karena itu juga kita bangun relasi hubungan kita yang dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat karya-karya kita, seperti yang telah diteladankan Santo Martinus dari Tours. Martinus ini yang memberikan kasihnya kepada orang pada pengemis yang mau mati kedinginan, dibantu. Mungkin juga bisa merenungkan kalau tadi saya sebutkan di dalam marriage encounter itu, dialog suami istri mengenai kematian, bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memberikan terang di dalam batin kita. Perjalanan hidup keluarga pasangan suami istri sampai sekarang ini, yang nanti tentu akan sampai pada saat Tuhan mendatangi kita. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.